Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama uraian Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah Jakarta. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, masyaikhina wabil khusus sahibul fadilah Syekhul Ma'had Al-Islami Termas Romo Kiai Haji Fuad Habib atalallahu umruh wa baqa'ah, Romo Kiai Haji Muhammad Habib, Romo Kiai Haji Akhid Turmuzi, Romo Kiai Haji Asif Hashim, wa akhinal karim Ibnul Karim, Romo Kiai Haji Lukman Haris, beserta seluruh nyai nipun wonten Pondok Pesantren Termas. Soho dzuriyah-dzuriyahipun lan para bapak-bapak, para ibu, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Pak Bupati, Pak Lurah, wabil khusus wali-wali santri Pondok Pesantren Termas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kula saged sowan wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu sedaya dalam rangka haflah akhirud dirasah, akhirus sanah di Pondok Pesantren yang penuh berkah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada suatu hari, Gus Lukman minta saya untuk bisa sowan. Itu saya anggap keajaiban yang karena sesungguhnya saya sudah diceritain oleh orang tua saya dan keluarga saya. Hanya saya belum bisa sowan wonten mriki, maka ketika di WhatsApp langsung yang lain pun gugur. Harus ke Termas. Yang pada waktu malam yang sama juga hari ini,
di tempat saya pesantren Darul Ukhwah Jakarta yang diakhiri besok malam, juga akhirus sana. Bedanya kalau di Jakarta di Darul Ukhwah khusus untuk perguruan tinggi saja. Jadi nanti santri-santri Termas langsung diterima di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Di Pawiti satu, yang saya tadi juga nggak ngerti kalau itu santri dari Termas di tempat saya. Ketemunya tadi juga di sini, kok ada di sini? Iya, saya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sesungguhnya bahwa para masyayikh founding fathers, baik pendiri-pendiri pondok pesantren se-Indonesia yang hari ini sudah lebih dari 23.664 pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama, dan itulah cikal bakal pendidikan di Indonesia. 23.000 pondok pesantren itu kemarin di salah satu stasiun televisi di Metro TV saya ditanya, Pak Kiai, kok hari ini banyak kiai-kiai masuk politik? Itu apa nanti pondoknya tidak kosong? Saya jawab, jikapun DPR MPR dimasuki kiai, semua kiai, Nahdlatul Ulama tidak pernah dan tidak akan kekurangan kiai. Karena gudangnya memproduksi kiai bendino, ben melek, memproduksi kiai. Nah iya, kalau 23.000 itu kalau satu pondok satu kiai, itu artinya 23.000 kiai. DPR MPR mukur piro iku. Nah itu kalau satu pondok kiaine sitok. Lah nek loro 26.000. Lah nek papat ya ping papat. Lah kuwi nek mukur satu pondok 4 kiai lah wong Termas puluhan kiaine. Nggih, leres. Leres. Lah guse. Lah ya kalau satu nyai guse 10. Iku piro itu kadere. Lah kalau nyai 4. Maka para kiai-kiai selain founding fathers lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, tapi juga pendiri Republik Indonesia. Inilah sesungguhnya yang disebutkan dalam salah satu kitab Quwwatut Taghyir, The Power of Change. Saya setiap ba'da subuh ngaji kitab putih, karena kitab kuningnya sudah dibaca oleh para ustadz, para kiai-kiai yang dari pondok pesantren termasuk yang dari Termas. Setiap ba'da subuh live di NU Channel. Kecuali kalau lagi
kabur seperti sekarang ini. Saya ajarkan kitab Quwwatut Taghyir, The Power of Change, Idaratul Waqti, manajemen waktu, manajemen umur, Thariqatul Imtiaz, How to be an excellent people. Kitab-kitab yang demikian mengatakan bahwa para masyayikh, para kiai, dan para santri yang tadi pertanyaan utamanya adalah man ana, siapa aku, maka itulah jawabannya, aku adalah santri yang lagi mencari sebuah perubahan. Perubahan, orang mau berubah atau tidak mau berubah, pasti berubah. Gelem berubah, ya berubah. Tidak mau berubah, ya tetap berubah. Maka pertanyaannya, man ana, siapa aku? Seperti nyanyian tadi. Siapa aku? Akulah yang ingin berubah. Dalam konteks perubahan, hari ini atau pada umumnya, calon-calon bupati menawarkan perubahan. Calon gubernur menawarkan perubahan. Calon presiden menawarkan perubahan. Calon DPR menawarkan perubahan. Namun perubahan seperti apa yang mereka tawarkan? Dalam kitab Quwwatut Taghyir disampaikan bahwa at-taghyir naw'ani. Perubahan ada dua macam. Nomor satu, at-taghyir ikhtiyari wa taghyir ijbari. At-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang terprogram, perubahan yang direncanakan, perubahan yang diarahkan, perubahan yang dimanage, perubahan yang untuk menjawab man ana. Itulah perubahan ikhtiyari. Perubahan yang kedua adalah perubahan ijbari. Gelem berubah, ya tetap berubah. Ora gelem berubah, ya tetap berubah. Dulu Kiai Fuad ganteng gitu. Tinggi, ganteng. Wah, melebihi gantengnya Soekarno lah, gitu kira-kira. Nanti lama-lama makin tua, pipinya sudah seperti dompet tanggung bulan, gak ada isinya gitu. Kalau dilihat oleh ibunya, kucing tidak salah pun bisa ditendang. Kalau dompetnya tidak ada isi, mulut tambah 2 senti, nggih. Itu kalau di Jakarta, kalau di Termas mah gak pernah begitu. Mengatasi sebuah perubahan, santri wis bendino diajari perubahan. Lawang dari awal saja kitabnya sudah kitab perubahan. Karena santri ngaji kitab Jurmiyah misalnya. Itu kitab perubahan. Dari perubahan rafa menjadi nasob, nasob menjadi jer, menjadi jazm, itu perubahan. Maka ketika belajar i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi
likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Itu perubahan. Jadi kalau ngurusi perubahan, santri itu bendino sudah belajar untuk merubah diri. Diawali dari merubah kata-kata, merubah kalimat, dari mulai fi'il thulathi mujarrad yang ikut wazan fa'ala. Ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Itu saja sudah berubah. Doroba yadribu dorban wa madroban fa huwa dharibun wa dzaka madrubun idrib. Sudah berubah. Orang hidup hari ini adalah orang yang hendaknya mempunyai dan melakukan at-taghyir al-ikhtiyari. Kalau kita lihat ke belakang, muassis pondok pesantren Termas ini, Masya Allah, ingin sebuah perubahan bahwa bangsanya menjadi bangsa yang agamis. Beliau melakukan tahun 18-an, sudah pergi ke Mesir, yaitu Syekh Abdul Manan, leres. Ke Mesir, ngapain ado-ado ke Mesir, numpak opo? Bagaimana berangkat ke sana, piro tikete? Mikir ngono, wis ora iso mangkat iku. Udah enggak jadi berangkat kalau mikir begitu. Tapi karena beliau mempunyai keinginan perubahan bagaimana bangsa di Nusantara, ketika itu belum ada bangsa Indonesia. Bangsa di Nusantara berubah menjadi bangsa yang agamis. Nah, beliau usaha sampai ke Mesir, pulang mendirikan pondok pesantren. Putra-putranipun usaha sampai Mekah, pulang meneruskan pelajaran-pelajarannya yang ada di pondok pesantren. Nah, perubahan yang semacam inilah kemudian para santriwan dan santriwati setiap saatnya hendaknya terus-menerus untuk bisa menerima perubahan yang al-ikhtiyari, yang direncanakan, yang diprogram, yang tadinya belum hafal jurmiyah menjadi hafal jurmiyah, yang tadinya belum hafal imriti menjadi hafal imriti, yang tadinya belum hafal alfiyah menjadi hafal alfiyah. Kelihatannya mungkin bapaknya juga pada tanya, ngapain suruh hafalan jurmiyah, imriti, alfiyah di pondok? Emang itu kalau dihafalin nanti bisa untuk cari kerjaan. Di antara bapak-bapak ini mungkin ada yang mikir sampai ke situ. Nah, tapi kalau di pondok semuanya akhirnya suruh belajar ini semua dan menghafalkannya. Dari mulai al-kalamu walafdul murokabul mufidu bilwad iwaksamu salah satu nismun wafi'lun tuma harfun ja'a limakna. Kola asluhu koala ala wazni fa'ala. Terus kulibatul wawu alifan ditaharukiha wang fitahima qoblaha fasoro. Oh, hebat ini. Belajar ngapalin alfiyah dari mulai kola Muhammadun bab idgham wadhululin wakilalin. Mana suaranya? Wadhululin wakilalin walababi wala. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, mungkin
mungkin ketika belajar tidak pernah tahu apa maksudnya, untuk apa pula gunanya. Tapi nanti sesungguhnya ketika kita sudah hafal semua dan bisa memahami, dari situlah santri-santri bisa kefutuh, bisa terbuka otaknya, pikirannya, bisa membaca kitab-kitabnya Allah, kitab-kitabnya para salafus salih, yang semuanya adalah mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Kitab yang lengkap untuk mengatur kehidupan dunia dan di akhirat itu adalah kitab-kitabnya para salafus sholih yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Waktu Amerika krisis moneter, mortgage, suatu hari saya dapat undangan untuk bagaimana turut memecahkan tentang mortgage, krisis moneter. Apa yang terjadi? Tanah digambar. Setelah digambar, dikasih nilai, harga. Dari harganya 1.000, setelah digambar, dibikin lamunan. Nanti di sebelah sini akan dibangun stasiun. Sebelah sini akan dibangun perkantoran. Sebelah sini akan dibangun hal-hal yang megah-megah. Tanah yang harganya 1.000 menjadi 1 juta hanya karena dibikin sebuah lamunan. Tiba-tiba lamunan itu tidak nyata, kembali lagi kepada harga semula. Ketika kembali lagi pada harga semula, sementara ini sudah ngutang di bank, utang 1, dihutangkan lagi, dijaminkan lagi ke bank, menjadi layer kedua, dijaminkan lagi ke asuransi, menjadi layer ketiga, dan terus semacam ini, maka kemudian ekonomi ambruk. Ketika ekonomi ambruk, siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab adalah para santri, hanya dengan kitab Fathul Qorib cukup. Dan ini pernah saya laksanakan. Alhamdulillah, bumine Gusti Allah sing digambar ning lambang NU niku, lambang NU niku gambare niku bumine Gusti Allah sedoyo, sendunya. Lah niku pojok-pojokane pun kula kencingi niku. Kula pidato di beberapa universitas di Amerika, di London, di Exeter, di Timur Tengah, di Amerika, di Eropa. Itu tidak lain yang saya bawa dan yang saya sampaikan, dan yang saya sampaikan juga di World Economic Forum adalah ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Berarti at-taghyir al-ikhtiyari yang diprogramkan oleh para masyayikh, para kiai, tidak sekedar untuk jadi imam tahlil. Nah, jadi kalau kita jadi santri hari ini, nyantri ini, jangan khawatir tidak makan, jangan khawatir jadi orang miskin, jangan pernah khawatir jadi orang melarat. Lah iya,
Wong cuma ila kadrotin wa khususon ila ruhi saja pulang bawa berkat. Leres? Nggih. Enggak perlu itu ngelamar-ngelawar bawa map. Artinya apa? Lapangan kerja untuk para santri tidak sekedar di Indonesia, tidak sekedar di Nusantara, tapi di seluruh bumi Gusti Allah. Ini. Waktu saya jadi sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah jadi salah satu ketua. Periode yang lalu saya sekjen. Kebetulan dulu sebelum Allah yarhamuh al-maghfurlah Gus Dur meninggal. Saya dapat surat yang harus dikirim ke salah satu pimpinan dunia. Ketika itu saya kirim, kemudian saya bisa keliling seluruh dunia. Dan ketika itu saya ceritakan tentang pondok-pondok pesantren di Indonesia. Dan ketika itu sampai hari ini, negara-negara Uni Eropa, ada 29 negara, juga termasuk di Amerika, juga termasuk di Australia, mereka membutuhkan pengajar-pengajar keislaman yang ajarannya seperti ajaran di pondok-pondok pesantren Nahdlatul. Saya pernah pidato di Parlemen Uni Eropa. Setelah itu saya keliling. Di Belgium ada sekitar 100 lebih masjid. Dan di situ pula membutuhkan kiainya. Butuh kiai. Lalu Dubes Uni Eropa menulis surat ke saya. Pak Kiai, bisa enggak kiai-kiai di Indonesia diekspor ke negara saya? Agar negara saya bisa keislamannya seperti Islamnya orang Indonesia, wabil khusus Islamnya santri-santri pondok pesantren Nahdlatul. Saya jawab, bisa. Kemudian beliau bikin surat. Ketika bikin surat, saya tawarkan, siapa saja anak-anak santri mungkin yang diwisuda hari ini untuk bisa jadi kiai di Jerman, di Inggris, di Eropa, atau bahkan di Amerika. Nah, nanti kalau jadi kiai di sana, itu kalau laki-laki akan dapat 1 istri yang bule. Nah, kalau perempuan juga begitu, nanti dapat suami 1 yang bule. Amplopnya euro. Di Eropa ya amplopnya euro, kalau di termas ya beda lah. Nah, saya sampaikan kepada siapa saja termasuk santri-santri termas. Dan saya harapkan ada yang bisa berangkat ke sana. Dan saya harapkan nanti mudah-mudahan mati di sana. Kenapakah saya bilang sampai saya doakan kalau bisa sampai mati di sana? Karena kalau nanti saya masih hidup, saya akan ziarahi kuburannya, biar mulai di situ jadi wali-walinya di Eropa, orang-orang Eropa ziarah ke kiai-kiai di situ. Nah itu harus dimulai itu. Nanti Gus Lukman ini, apa perlu saya carikan bule 1?
Inilah sesungguhnya keinginan dunia, tidak hanya di Eropa, Amerika, dan Australia. Karena ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren adalah lengkap. Lengkap kalau kita bisa belajar membaca kitab. Untuk bisa membaca kitab harus mulai hafal Doroba Yadribu, Nasoro yang suruh, ketoke enggak ada gunanya kayak gini. Bapak-bapaknya bingung, belajar apa nduk? Iki kon ngapalno iki, kuwi apa iku? Kuwi kena golek kerjaan ora iku. Ora ukur golek kerjaan, seluruh kerjaan. Kalau kita bisa membaca kitab-kitab habis semuanya, yakinlah kerjaan akan datang sendiri. Jadi jangan takut jadi santri, jadi orang pengangguran, enggak ada. Santri-santri nganggur itu enggak ada. Lah wong cuma setiap hari minimal itu dapat berkat kok. Ini dulu ini hasil berkat ini, makanya jadi ganteng kayak gini ini. Itulah sesungguhnya para kiai-kiai mempunyai mimpi. Memimpikan bagaimana santri-santrinya menjadi orang yang hebat-hebat, yang bisa membawa perubahan ikhtiari. Itulah sesungguhnya para kiai-kiai founding fathers dulu mempunyai sebuah mimpi. Ada sebuah syair, yang syair itu dipublikasikan tahun 53 di Kairo. Bunyinya kana hulman, dulu memang mimpi. Fakhatiron fahtimala, yang mimpi itu adalah menakutkan karena bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi. Tsumma adha haqiqatan la khoyala. Tapi orang-orang hebat itu ketika mimpi, tsumma adha haqiqatan, kemudian beliau-beliau bisa membuktikan, menyatakan mimpinya itu menjadi nyata. La khoyala, tidak menjadi lamunan saja. Sebelum Republik Indonesia ini ada, para kiai-kiai memimpikan bangsa di Nusantara, bangsa yang agamis. Para kiai-kiai ketika itu mendirikan pondok-pondok pesantren, termasuk cikal bakalnya adalah pondok pesantren Tremas. Setelah memimpikan bahwa di Nusantara banyak pondok-pondok, Islam semebar, memimpikan selanjutnya adalah bagaimana para kiai ini kumpul memimpikan nanti saya ingin membuat sebuah negara. Membuat sebuah negara dimimpikan oleh para kiai tahun 14 mendirikan sebuah gerakan organisasi namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa. Negarane durung ono, tapi harus dimimpikan dulu. Kana hulman fakhatiran fahtimala, mimpi dulu. Iki koa kita gawe negara. Sama memimpikan bikin pesantren, iki aku harus gawe pesantren yang santri-santrinya akan kita sebar kemana-mana, yang kemudian di pojok-pojoknya dunia, pojok-pojoknya Nusantara, alhamdulillah santri Tremas sudah memenuhinya, termasuk di pesantren saya.
Karena hulma dulu memang mimpi, dimimpikan. Lalu muktamar yang ke-11 di Banjarmasin, kiai-kiai juga memimpikan, karena kiai-kiai ingin membuat sebuah perubahan at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang terprogram menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tahun 36, muktamar yang ke-11, kiai-kiai kumpul bawa kitab Bahsul Masail, memimpikan sebuah negara. Tahun pinten niku? Tahun 1936. Wis ono Indonesia napa dereng? Dereng. Bayangkan ketika tahun 36 kumpul di Banjarmasin, naik apa kiai-kiai? Berjuangnya begitu kuatnya, begitu dahsyatnya. Mungkin yang ada adalah kapal-kapal milik Belanda, tapi bisa kumpul tahun 36. Tapi yang lebih dahsyat lagi, tahun 18-an Hadratus Syekh Abdul Manan sudah sampai Mesir. Apa enggak lebih hebat lagi ini? Maka ketika itu di Banjarmasin kiai-kiai kumpul, bawa kitabnya, kitab-kitabnya dibaca. Karena Hulman dulu memang memimpikan bagaimana mendirikan Republik Indonesia. Dari situlah step-step summa adha hakikotan, kemudian step-step mimpinya dilaksanakan, diprogramkan, dinyatakan sedikit demi sedikit. Maka ketika itu kiai-kiai berpikir sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan negara Madinah, program pertamanya adalah ta'akhuh, mempersaudarakan antara bainal muslimin wal muslimin, berarti antara muhajirin dan ansor, agar bisa menyatu jadi saudara. Tapi tidak cukup hanya umat Islam yang disatukan, tapi seluruh umat, ada yang agamanya Nasrani, ada yang agamanya Yahudi, ada yang agamanya Majusi, disatukan, diikat jadi satu dengan namanya undang-undang yang terkenal disebut Piagam Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan sebuah perubahan yang namanya at-taghyir al-ikhtiyari. Satukan bangsanya, diikat dalam sebuah undang-undangnya. Undang-undang itu berbunyi hadza kitabu min Muhammadin bainal muslimin wal mu'minin. Ini undang-undang dari Muhammad untuk mengikat semua penduduk yang muslim dan yang mukmin. Muslim, mukmin. Kenapa di situ tidak dikatakan bainal muslimin wal kafirin? Padahal di negara Madinah ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Maka inilah kemarin sesungguhnya yang diputuskan di Bahsul Masail, Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di pondok pesantren saya di Banjar. Tahun 2019, Gus Lukman rawuh ya, alhamdulillah.
Inilah mimpinya para kiai ketika sudah mimpi untuk melaksanakan at-taghyir al-ikhtiyari. Susahnya kayak apa? Dilewati. Mahalnya seperti apa? Tetap dilaksanakan. Tidak peduli mahal, tidak peduli susah, tidak peduli angel. Siapa saja kalau sudah punya mimpi, mimpinya dilakukan step-stepnya. Itulah yang disebut at-taghyir al-ikhtiyari untuk menuju man ana. Nah, maka program ta'akhuf, kenapa tahun 36 itu sudah dipersaudarakan dulu, di framing agar bangsa-bangsa di Nusantara tidak perang sendiri. Karena kalau sudah perang sendiri, mulai perang gampang, tapi nyetop perang susah. Saya sudah kelilingi semua negara konflik. Saya sudah ketemu tokoh-tokohnya. PBNU sudah 4 kali mengajak damai untuk kiai-kiai se-Afghanistan. Pertama kali dikumpulkan, dikasih nama selang-seling. Selang-seling itu yang satu dari suku ini, satu dari suku ini, satu kelompok ini, sebelah sini kelompok ini. Pikiran kita ketika itu agar bisa ngobrol bareng-bareng, cerita gitu, agar cerita itu bisa nyambung dan nanti mudah untuk bisa rekonsiliasi karena sudah biasa ketemu. Ternyata hanya duduk kayak gitu nggak bisa. Waktu itu dilaksanakan di Hotel Borobudur. Tidak bisa, lari. Oh, saya kemudian berpikir, mungkin ini kiai-kiainya ini ingat. Karena yang duduk di sampingnya yang kemarin ngebom, rumahnya habis, anaknya mati. Mungkin ini bisa terjadi. Karena sudah bom-boman antara umat Islam. Perang antara umat Islam itu sendiri. Maka sebelum mendirikan republik ini, para kiai kumpul di Banjarmasin untuk menyatukan framing. Maka disitulah keluar hasil muktamarnya untuk menyatukan bangsa-bangsa di Nusantara. Hasil muktamar itu diambil dari sebuah fatwa. Yang fatwa ini dikeluarkan pada kurunnya Syekh Abdul Manan, yaitu tahun 1834. Fatwa ini ditanya oleh ulama Betawi. Betawi itu Jakarta. Yaitu pada tahun 1834 datang seorang Habib dari Yaman. Namanya Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Hadrami. Beliau keluar dari Hadramaut tahun kira-kira 1830-an. Pergi ke Syria, Syria ke Mesir, Mesir ke Mekah untuk melakukan haji, Mekah ke India, India ke Betawi Jakarta. Ketika di Jakarta itu sekitar tahun 1834. Ketika di situ ditanya oleh para kiai-kiai di Jakarta, "Ya Habib, negaraku Betawi ini, daerah Betawi, ini hukumnya apa? Apakah ini masih Darul Harbi ataukah ini sudah Darul Islam, Darussalam?" Ini ulama Betawi bertanya kepada Habib Umar bin Abdullah Al-Hadrami, "Apakah tanahku Betawi umumnya Jawa
ini adalah sebagai Darul Harbi atau Darul Islam Darussalam? Dijawab oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Habib bahwa sesungguhnya tanah Betawi ini idza kana sakinum bihi muslimun fi zamanin minal azman fayasiru Darul Islam Darussalam. Ini menjadi, kalau ada tanah di mana saja yang area itu adalah sudah penduduknya muslim dan orang-orang Islam itu sudah bisa melakukan sholat, sudah bisa melakukan ibadah, sholat dengan aman, puasa dengan nyaman, jumatan dengan nyaman, pidato-pidato nyaman, selamatan nyaman, tahlilan boleh, apa saja boleh, pengajian boleh, majelis taklim boleh. Itu namanya sudah Darul Islam Darussalam. Ini fatwa tahun 1834 yang kemudian fatwa ini dikutip oleh seorang alim di Mesir, kemudian dijadikan satu kitab, namanya kitab Bughiyatul Mustarsyidin, yang insya Allah di Pondok Pesantren Termas dikaji. Ini baru tahun 36 saja para kiai-kiai NU memimpikan negara Indonesia dan sudah menjadikan guidance agar kita tidak perang sendiri. Lah kok ada hari ini pendatang baru, gak ngerti sejarah kiai-kiai mendirikan Republik Indonesia, membuat doktrin bahwa negara Indonesia masih Darul Harbi. Ini. Maka ketika mereka ada mendoktrinkan negara Indonesia masih Darul Harbi, apa yang terjadi? Negara perang punya hukum tersendiri. Hukum tersendiri, maka dia ngomongin jelek, ngomongin gak enak, membuat fitnah, membuat hoax, itu semua dianggap jihad. Karena Indonesia ada yang punya pikiran bahwa negara Indonesia masih Darul Harbi. Jadi itu yang membuat hoax, yang memfitnah Ketua Umum PBNU, yang memfitnah Gus Lukman, yang memfitnah semua fitnah. Pokoknya yang dari NU semuanya salah semua. Itulah sesungguhnya pendatang baru yang tidak paham mendirikan Republik Indonesia. Apakah santri-santri rela Republik Indonesia mau diserahkan ke mereka? Kalau tidak rela, dan saya yakin santri-santri Termas yang ilmunya mumpuni nanti akan jadi Pak Camat, bisa jadi Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan insya Allah para menteri dan presidennya suatu hari dari pesantren Termas. Jangan takut, karena Republik Indonesia dimimpikan oleh priara kiai-kiai. Pendiri Republik Indonesia adalah pendiri Nahdlatul Ulama, adalah pendiri pesantren di Nusantara. Sopo singgawe? Sinten? Para kiai. Nah, kalau para kiai yang mendirikan Republik Indonesia, maka penerusnya adalah para santri-santri. Nanti yang senangnya matematik, maka akan jadi ilmuwan matematik, karena matematik juga ilmunya Allah untuk kepentingan makhluknya Allah. Yang senangnya fisika,
maka nanti belajar fisika, karena fisika adalah ilmunya Allah untuk kebutuhan makhluknya Allah. Yang senangnya pertanian, belajar varietas baru, karena pertanian varietas baru adalah ilmunya Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluknya Allah. Hukumnya fardu kifayah, mempelajari ilmunya Allah untuk kepentingan makhluknya Allah. Makhluknya Allah kepengen makan, hukumnya fardu kifayah, mencukupi makan. Makanannya kurang, karena makin hari sawahnya habis. Makin hari makan dagingnya makin banyak, maka orangnya gemuk-gemuk seperti ini. Dulu sapi 3-4 tahun baru dipotong. Sekarang sapi 1 tahun sudah dipotong. Leres? Betul. Dulu ayam 1 tahun baru dipotong. Sekarang 40 hari sudah dipotong. Leres? Nah ini potongannya kayak gini, wong makan ayam umur 40 hari. Tapi itulah sesungguhnya perkembangan, perubahan dari ilmunya Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluknya Allah. Kana hulman, fakhotiron, fahtimala, thumma adha hakikotan la khoyala. Dulu mimpi. Tahun 36 memimpikan Indonesia ini berdiri. Sebelum berdiri, biar nggak berantem sendiri antar umat Islam. Maka hari ini setelah kemarin berantem, kalau disebut berantem, tapi sesungguhnya bukan berantem. Wong cuma milih presiden kok. Kayak sebagaimana milih ditanya kayak tadi baru saya datang. Pak Kiai mau minum teh apa kopi? Kopi, nah sudah ada kopinya, tinggal minum aja. Milih presiden, milih DPR, ya sesungguhnya seperti milihnya kopi dan teh. Wong dua-dua pilihannya tidak ada yang haram. Dua-duanya dari NU semua. Nah kalau dua-duanya, dua calon sudah ngaku NU semua, ngapain kita jadi repot? Wong jauh-jauh dari Jakarta ditermas kok petentengan kepengen ikut demo ke sana. Lah ya udah wong semuanya udah NU, nggak perlu ribut-ribut. Betul? Leres? Nggih, nggak usah demo, nggak usah ikut-ikutan. Insya Allah besok tanggal 22 sudah diumumkan dan insya Allah hasilnya saya sudah tahu. Hasilnya ya pemenangnya itu. Jadi siapa yang menang, ayo kita hormati. Tidak usah ikut-ikutan. Kita jadi repot. Apalagi ikut-ikutan presiden-presidenan. Enggak usah. Wong yang presiden beneran aja belum diumumin. Untuk itu jangan sampai ada menjadi gejolak, siapa saja nanti yang diumumkan, ini adalah suatu proses taghyir yang dimanage, yang sudah direncanakan oleh para kiai-kiai, pendiri pondok pesantren dan pendiri Republik Indonesia. Apa rencananya? Rencana-rencana itu tertuang dalam bentuk negara muahadah watoniyah. Ini muahadah watoniyah, kesepakatan bersama berbangsa dan bertanah air. Maka kita sepakati negara kita negara demokrasi, pilihan adalah salah satu sarana. Dan kemarin kita sudah memilih dan alhamdulillah sekarang lagi diproses. Kalau ada yang curang
harus dihentikan. Tapi kalau curangnya hanya se-TPS, maka yang diulangi biar tidak disebut curang ya se-TPS saja. Masa curangnya se-Indonesia? Ya enggak mungkin. Karena curangnya saya yakin ada sih ada. Nah yang curang itu harus diulangi. Nah diulangi, dilihat saja TPS mana. Tapi alhamdulillah saya lihat di televisi dan kemarin saya sampaikan di TV One, untuk yang termasuk dihukumi untuk diulang, maka diulang. Dan sudah sedang lagi berjalan. Itulah sesungguhnya muahadah watoniyah yang dulu para kiai-kiai mendirikan Republik Indonesia dengan bahsul masail. Nah ini step-stepnya dalam tahyir ikhtiari ini terus dijalankan. Maka tahun 45 ketemulah dasar negara Republik Indonesia Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan satu sila sampai sila yang lain tidak ada satupun sila yang bertentangan dengan agama Islam. Tahun 53 untuk melengkapi, jadi setiap stepnya lengkapi. Ketika melengkapi tahun 53, ternyata membutuhkan presidennya sudah ada, tapi agar nikah itu bisa sah kalau tidak ada wali, walinya biar wali dari pemerintah, dari qadhi, dari hakim, maka diangkatlah Soekarno menjadi waliul amri ad-daruri bisaukah. Maka dalam kitab Ibnu Ruslan, Zubad, yakin hafal semua kan? Masih hafal napa mboten? Hafal napa mboten? Kitabe Zubad, karangane Ibnu Ruslan. Walam yajuz khurujuna. Coba terusin. Walam yajuz fardun alan nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi sayun yajibu. Terus walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Kita tidak boleh keluar dari waliul amri. Itu kitab fikih, termasuk di dalamnya ada tauhidnya yang dikarang oleh Ibnu Ruslan. Di pondok pesantren seluruhnya diajarkan. Maka tahun 53 Soekarno diangkat menjadi waliul amri. Siapa yang angkat? Kiai. Kiai dari mana? Kiai dari Nahdlatul Ulama, kiai dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini kiai-kiainya setiap detiknya menambah kebaikan. Melengkapi. Dari muktamar ke muktamar, dari munas ke munas. Nih. Terus dibahas tahun 84 itu muktamar di mana? Situbondo. Ketika muktamar di Situbondo mengokohkan NKRI Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Tahun 87 Munas di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, yang saya ketika itu masih kecil di situ, di Cilacap, memutuskan bahwa persaudaraan ada 3, al-ukhwah ada 3, ukhwah Islamiyah, ukhwah Basyariyah, ukhwah Watoniyah, dan ukhwah Basyariyah. Itu juga sesungguhnya ngambil dari teorinya Rasulullah mendirikan negara Madinah. Diteruskan lagi, maka di Munas tahun 2019, bagaimana kita berbangsa dan bertanah air, maka sesungguhnya
siapa saja yang sepakat untuk berbangsa dan bertanah air dengan tujuan yang sama, dengan kesepakatan yang sama sudah disepakati, agamanya apa saja, sebutannya innahum ummatun wahidah min duninnas. Semua bangsa yang satu, semua umat yang satu. Nah, orang yang berpikir semacam ini adalah ulama-ulama pondok pesantren. Maka ketika kita berpikir semacam ini, ilmu-ilmunya kiai, hari ini santri-santri kelasnya, ilmunya untuk bisa diekspor seluruh dunia. Jadi kalau dulu mungkin kita ngimport, kiai-kiainya pada datang dari luar, sekarang hari ini santri-santri bisa jadi kiai di Nederland, bisa jadi kiai di Australia, bisa jadi kiai di Amerika, bisa jadi kiai di Eropa. Siap? Siap? Bapaknya siap? Apa bapaknya masih geringgingen? Geringgingen nyekolahkan, nyantrikan di Termas. Kuing kok masih mau makan apa anakku? Atau ibunya masih bertanya ke bapaknya, suruh mulai. Lah wong baru rong dino, wis kon mulai. Wes sing mantep semua, yakinlah bahwa kader-kader dari pondok pesantren inilah sesungguhnya yang pantas untuk meneruskan para perjuangannya para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama. Bukan ulama yang lain-lain. Karena sekarang itu banyak model-modelnya. Model ulama Nahdlatul Ulama yang jelas, referensi kitabnya jelas, referensi gurunya jelas, silsilah sanad gurunya jelas, sanad keilmuannya jelas. Wong mereka kadang-kadang sudah disebut ulama saja, nasrifnya kafaro yukafiru, ya kalah mbek santri-santri Termas. Nggih, leres. Kok gitu aja sudah dipanggil ulama. Lah kafaro yukafiru kufron, kok sudah ulama itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat. Perubahan yang terstruktur itulah sesungguhnya untuk menjawab man ana, siapa aku. Siapa aku itu ya terus sesuai perubah. Lho orang ngerti kok wis setengah siji ya. Wah iki arep wisuda kok sampai jam setengah siji wis. Ampun nggih. Cekap nggih. Itu yang terpenting. Yakinlah, banggalah jadi santri, karena santri ini bisa mengikuti perubahan-perubahan. Karena hulman. Memang betul semuanya mimpi, Anda mimpinya apa saja terserah. Karena hulman, fakhotiron. Memang kadang-kadang menakutkan, ini nanti anakku jadi apa di Termas ini. Tapi yakinlah, kiai-kiai ngajarkan, Tsumma adha hakikotan la khoyala. Kenapa kok jadinya la khoyala? Karena innahu min rawa'i'il aqli ji'nahu bi ilmin walam najihur tijala. Karena semuanya santri-santri dibekali dengan ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu adanya di kitab-kitabnya salafus soleh, yang kitab-kitabnya salafus soleh ini adalah bisa untuk menjawab persoalan-persoalan di dunia dan di akhirat. Ini. Jadi nggak usah grogi jadi santri, nanti mau jadi apa. Karena hari ini pondok-pondok seperti di Termas ini alhamdulillah terus berkembang. Maka siapa saja yang mau meneruskan ilmunya Allah, kalau mau di Jakarta nggak usah jauh-jauh dari NU. Sudah saya siapkan Universitas Nahdlatul Ulama. Mana yang anak dari Jakarta?
Saya yakin banyak di sini dan terbuka, dan kita akan meneruskan satu-satunya warisan. Jadi orang hidup ini harus punya warisan. Warisannya Allah adalah kitabnya Allah dan sunnah Rasulullah kepada para masyayikh, para syekh-syekh, para guru-guru, para kiai. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Aku telah wariskan kitabku kepada orang yang dipilih. Dan yakinlah orang yang datang berjalan dari rumahnya menuju Termas adalah orang-orang yang dipilih dening Gusti. Ini pilihan semua ini, Pak. Jangan ragu-ragu. Ini anak-anak Bapak itu dipilih ning Gusti Allah. Dipilih kabeh nggo ngopo? Nggo nerusaken warisane Gusti. Warisane Gusti Allah, agamane Gusti Allah diteruskan. Selain warisane Gusti Allah berupa agamane Gusti Allah, juga untuk meneruskan warisannya para ulama, para kiai, namanya Republik Indonesia. Tapi selain warisan Republik Indonesia adalah warisannya itu sendiri berupa warisan organisasi namanya Nahdlatul. Jangan pindah-pindah golek organisasi yang lain. Karena yang datang baru-baru ini, pendatang baru nggak paham bagaimana mendirikan Republik Indonesia. Lawang mereka jualan ijtihad mendirikan negara, di negaranya saja tidak berhasil. Pindah ke negara lain, dibawa ke Mesir, juga di Mesir nggak berhasil. Lah kok malah mau dibawa ke Indonesia, sementara para kiai-kiai ijtihadnya telah berhasil, namanya Negara Kesatuan Republik. Itu ijtihadnya para kiai Indonesia. Nih. Karena zaman itu Saudi ijtihad ketemu negara model Saudi, Malaysia ijtihad ketemu negara model Malaysia, Brunei ijtihad kiai-kiainya ketemu negara model Brunei. Indonesia, Nusantara kiai-kiainya ijtihad ketemu model negara di Indonesia, namanya Negara Kesatuan Republik. Inilah negara-negara yang didirikan oleh para kiai. Maka santri-santri Termas hari ini yang belajar di sini siap-siap untuk meneruskan. Siap-siap ilmunya, siap-siap relasinya, hubungannya, temennya, semuanya bisa hidup satu sama lain. Baik satu agama atau mungkin dengan agama yang berbeda, sebutannya tetap sama. Innahum ummatun wahidah. Mereka adalah bangsa yang satu. Maka kalau sudah jadi santri enggak canggung, biasa. Hidup dengan siapa aja, biasa. Karena itu ajarannya para kiai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, wabil khusus para pengasuh, ini sudah jam 1 kurang seperempat dan masih ada acara wisuda, saya yakin sampai jam 4 pagi ini besok ini. Untuk itu sedaya lepat nyuwun ngapunten, mugi-mugi tansah dapat berkahipun Pondok Pesantren Termas, lan alhamdulillah dari keluarga-keluarga saya zaman dulu juga termasuk mesantren di Termas. Maka ketika diundang Gus Lukman saya langsung lari aja biar ini nyambung lagi. Alhamdulillah ini nyambung semua, mudah-mudahan diteruskan nyambungnya. Nanti santri-santri yang di Jakarta juga biar pada belajar di Termas, tapi yang ada dari Termas sudah selesai juga bisa neruskan di Jakarta di Universitas Nahdlatul Ulama. Cekap semanten atur kawulo, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menambah motivasi kita untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Memasuki acara yang terakhir, yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Asif Hashim. Kepada beliau disilahkan. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bihadan afat wa taqdilana bihadan hajat wa tutahiruna bi mutamisan wa tarfa'una bi anda darajat wa tubaluna bisal hayat min jamin khatifil hayati wa Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bi jasadi wa jiyada fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan min fawjijan wa na'udzu bika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khasyian wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma filana dhunubana sayyiati a'malina. Allahumma filana dhunubana sayyiati a'malina. Allahumma filana dhunubana sayyiati a'malina. Allahumma ij'al auladana, Allahumma ij'al auladana, Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa aqribana wa jama'atana wa talamidatana min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilmi, wa min ahli dzikri, wa min ahlil ibadah, wa min ahlil hikmah, wa min ahlil karamah, wa min ahlil ma'rifat billah, wa min ahli jihad fi sabilillah, wa min ahlil jannah, wa min ahli la ilaha illallah, wa min ahli la ilaha illallah, wa min ahli la ilaha illallah. Allahumma aftah qulubana ya Allah, Allahumma aftah qulubana ya Allah, Allahumma aftah qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah min nuril iman, min nuril iman, min nuril iman, min nuril Islam, min nuril ihsan, min nuril Quran, min nuri hidayatika ya Allah, min nuri rahmatika ya Allah, min nuri rahmatika ya Allah, min nuri rahmatika ya Allah, min nuril ilmi, min nuril hikmah, min nuril mukasafah billah, min nuril ma'rifat billah, min nuril musyahadah, min nuril ruyah, min nuril dunia. Allahumma anjil alaina nur ya nur ya nur ya nur ya nur. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma rahmatan Muhammad, Allahumma asli mata Muhammad, Allahumma fir mata Muhammad, Allahumma hdi mata Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati Muhammad,
Allahumma ij'alna min ummati Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakatan fid dunya ilal akhirah. Allahumma inna nas'aluka amalan sholihan maqbulan mubarakatan fid dunya ilal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan khasiran halalan thayyibah mubarakatan fid dunya ilal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mabrar ya ayu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana maqasidana ya Allah. Bijahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqdi hajatina ya Allah. Fayaqdi hajatina wa tunastalul hamdan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum walhamdulillah amin. Mugi-mugi kanthi wasilah punika mugi anak-anak kita ingkang nembe ingkang badhe diwisuda mangke mugi-mugi diparing ilmu sing manfaat, dadi paring ilmu ingkang barokah, dados lare ingkang ahli ibadah, mugi-mugi lare ingkang mulyaake tiyang sepah lan muga-muga minjang wonten ing akhirat membanggakan orang tuanya wonten ing arsanipun Rasulullah. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara haflah akhirid dirosah dan wisuda siswa kelas 3 Madrasah Aliyah Salafiyah Mu'adalah. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.